Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolan Fahroni Ramadan dengan NIM 210320061, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh. Di sini tujuan saya membuat video ini merupakan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan kelas 7B tentang kelapa sawit. Di sini saya akan melanjutkan dari materi pembibitan. Sebelumnya saya membahas tentang pembibitan pre-nursery dan sekarang saya akan menjelaskan pembibitan utama atau main nursery. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang pembibitan main nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery atau pembibitan awal ditransplanting ke polybag besar. Bibit yang berkualitas dari main nursery akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit yang ada di masa depan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan main nursery. Di antaranya yang pertama yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal utama yang perlu diperhatikan guna untuk mencukupi kebutuhan air pada pembibitan seperti itu. Yang kedua ada pada proses pembibitan main nursery pada media tanam. Pada tahap ini, polybag yang digunakan oleh PPKS Kebonsai berukuran sebesar 35 x 40 cm dengan ketebalan 0,2 mm. Tanah yang digunakan adalah hampir sama dengan tanah yang digunakan pada proses pre-nursery, yaitu tanah yang berada pada lapisan atas, yaitu yang biasa dibilang dengan topsoil, yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, dan juga banyak mengandung organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat yang menyusun topsoil, diantaranya adalah tanah lempung atau loam, kolodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas dari serangan penyakit. Seperti itu. Penyakitnya ini adalah penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masukkan ke polybag harus diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian, tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam main nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit yang dipegang miring, disayat, keliling dan bungkusnya dilepas. Lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa,
dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 kali 90 kali 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan monitoring tanaman dari segala arah. Selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada main nursery yaitu kumbang apogania dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun. Kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan dalam waktu 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador yang hampir sama dengan pada pembibitan pre-nursery. Dengan merek dagang Santador ini dengan bahan aktif lambda silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Yang selanjutnya itu ada penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybag dilakukan pengendalian glifosat ditambah dengan ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Selanjutnya itu ada pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara, tanah, atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti N, P, K, C, Mg. N, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit, sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur yang pertama ada nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur nitrogen. Yang pertama, daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, bahkan sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit
serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZA, serta NPK. Pupuk NPK. Yang kedua itu kandungannya yaitu fosfor. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buahnya nanti. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis, fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga menjadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium sangat penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Yang selanjutnya itu ada kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Kurang lebih sama seperti pada pembibitan pre-nursery. Yang selanjutnya itu ada magnesium. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen kelapa sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kieserit dan dolomit. Pemupukan di seri dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK-MG. Yang selanjutnya itu ada penyiraman. Bibit mainosteri setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag yaitu 2 liter per hari. 1 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter per polybag di sore hari. Atau harus dalam keadaan kapasitas lapang dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di main nursery dilaksanakan pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia. Dilaksanakan pada pukul 7 sampai 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pada saat sore hari pukul 4 sore sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkler dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun, hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Seperti itu. Selanjutnya itu ada seleksi. Seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan.
Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, pada tahap pertama, berumur 4 bulan. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemui pada tahap ini. Di tahap 2, pada umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya diseleksi tahap 3, pada berumur 8 bulan. Bibit yang terkena bercak daun, antraks, nosa, dan daun nampak mengering akan dipisahkan. Pada tahap terakhir atau tahap 4, proses pemindahan ke lapangan atau transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Mungkin itu beberapa hal yang sudah saya jelaskan tentang proses pembibitan pada main nursery. Jadi proses pada pembibitan main nursery ini tidak jauh berbeda dengan proses pembibitan pada pre-nursery. Jadi dari segi pupuknya, dari segi seleksinya, dan lain sebagainya, dari proses awal sampai akhirnya itu tidak jauh berbeda. Cuman ada beberapa hal yang berbeda seperti pemberian, seperti waktu-waktu penyiramannya dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, tadi saya menjelaskan tentang proses pembibitan pembibitan kelapa sawit pada main nursery. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat pembibitan kelapa sawit pada main nursery. Jadi pembibitan main nursery jelas merupakan praktik penting dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pertanian dan lingkungan. Ada beberapa hal yang mendalam tentang manfaat pembibitan main nursery. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari 3 perspektif. Yang pertama, perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, manfaat lingkungan. Pada manfaat lingkungan, manfaatnya yang pertama itu pelestarian keanekaragaman hayati. Pembibitan main nursery mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan menyediakan tempat untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman. Praktik ini membantu melestarikan spesies yang terancam punah. Ini juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di mana setiap spesies memiliki peranannya tersendiri. Selain itu, ada rehabilitasi lahan degradasi. Di daerah yang mengalami deforestasi atau penurunan kualitas tanah, nursery dapat digunakan untuk memproduksi bibit tanaman yang diperlukan untuk rehabilitasi. Penanaman struktur tanah mengurangi erosi dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pembibitan kelapa sawit yang dikelola dengan baik dapat membantu mencegah penebangan liar dan penggundulan hutan. Dengan memproduksi bibit berkualitas tinggi, petani dapat menanam kelapa sawit di lahan terdegradasi daripada mengorbankan hutan. Yang kedua, pengurangan emisi karbon. Tanaman kelapa sawit yang sehat berkontribusi pada penyerapan karbon dioksida dari atmosfer. Dengan membangun nursery yang efektif, kita bisa meningkatkan tutupan pohon yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya itu perlindungan keanekaragaman hayati. Pembangunan nursery kelapa sawit yang bertanggung jawab dapat mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Dengan memilih lokasi yang tepat dan teknik budidaya yang ramah lingkungan, pembibitan dapat melindungi spesies lokal dan habitatnya. Selanjutnya itu peningkatan kualitas tanah.
melalui praktik pembibitan yang baik, kualitas tanah yang dapat ditingkatkan. Bibit kelapa sawit yang kuat dan sehat dapat membantu mencegah erosi tanah dan meningkatkan kesuburan yang berujung pada hasil panen yang lebih baik. Selanjutnya itu ada pengelolaan air yang lebih baik. Pembibitan yang terencana dengan baik dapat membantu menjaga siklus air di daerah pertanian. Tanaman kelapa sawit berfungsi untuk mengurangi limpasan air, menjaga kelembapan tanah, dan memperbaiki kualitas air di sekitarnya. Selanjutnya itu ada pada manfaat ekonomi. Yang pertama, peningkatan pendapatan petani. Melalui My Nursery, petani dapat menjual bibit ke kelapa sawit berkualitas tinggi. Pendapatan tambahan ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya itu diversifikasi sumber pendapatan. Dengan memproduksi berbagai jenis bibit kelapa sawit, petani dapat mendiversifikasi usaha mereka. Ini mengurangi resiko ketergantungan pada suatu jenis tanaman, memberi petani ketahanan terhadap fluktuasi harga pasar. Selanjutnya itu ada penyediaan lapangan kerja. Pembibitan kelapa sawit menciptakan banyak lapangan kerja, mulai dari produksi bibit hingga pengolahan dan distribusi. Ini berkontribusi pada pengurangan pengangguran di daerah pedesaan. Selanjutnya itu ada pertumbuhan industri terkait. Kehadiran My Nursery kelapa sawit dapat mendorong pertumbuhan industri terkait seperti industri pengolahan minyak, pupuk, dan pestisida. Hal ini meningkatkan perekonomian lokal dan regional. Selanjutnya itu ada penarikan investasi. Dengan adanya nursery yang efektif dan berkelanjutan, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor kelapa sawit. Ini bisa menghasilkan lebih banyak modal untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut. Seperti itu. Selanjutnya itu tadi membahas tentang manfaat pada segi lingkungan, manfaat pada segi ekonomi, dan sekarang kita akan membahas manfaat pembibitan kelapa sawit My Nursery pada manfaat sosial. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran masyarakat. My Nursery kelapa sawit dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi petani dan masyarakat. Pelatihan mengenai teknik budidaya dan yang berkelanjutan dan pengolahan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian alam. Selanjutnya itu pemberdayaan komunitas. Melalui program pembibitan, masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses pengembangan. Ini membangun rasa memiliki dan solidaritas antar anggota komunitas, meningkatkan kerjasama dalam proyek-proyek lokal. Selanjutnya itu ada peningkatan kualitas hidup. Dengan meningkatnya pendapatan dan akses terhadap pekerjaan, kualitas hidup masyarakat lokal dapat membaik. Pembibitan yang sukses berkontribusi pada akses pangan yang lebih baik dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu ada mendorong inovasi. Dengan adanya pembibitan yang baik, masyarakat didorong untuk berinovasi dalam teknik pertanian. Ini menciptakan suasana yang lebih proaktif dalam pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya itu yang terakhir ada ketahanan pangan. Dengan memproduksi bibit kelapa sawit dan tanaman lain, pembibitan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di daerah pedesaan. Ini penting untuk mengatasi masalah kelaparan dan malnutrisi. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi tentang manfaat pembibitan kelapa sawit My Nursery, bisa kita tarik kesimpulan yaitu pembibitan My Nursery kelapa sawit memiliki banyak manfaat yang signifikan di berbagai bidang, dari bidang lingkungan, bidang sosial, dan ekonomi, dari pengolahan sumber daya alam dan peningkatan ekonomi hingga dampak sosial yang positif. Praktik ini merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dalam industri kelapa sawit. Dengan mengedepankan praktik
budidaya yang berkelanjutan, kita dapat memaksimalkan potensi kelapa sawit sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, selanjutnya setelah kita membahas tadi tentang proses pembibitan kelapa sawit my nursery, tadi kita juga sudah membahas manfaat pembibitan kelapa sawit pada my nursery. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik atau cara yang benar dalam melakukan pembibitan kelapa sawit my nursery. Yang pertama itu dalam pemilihan benih. Pemilihan sumber benih yang berkualitas itu sangatlah penting dalam teknik pembibitan kelapa sawit my nursery. Benih kelapa sawit biasanya diperoleh dari perkebunan yang sudah teruji. Pilih benih dari varietas unggul yang memiliki potensi hasil tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Proses pemilihan. Pilih benih dari tanaman induk yang sehat dan produktif. Pastikan benih tersebut berasal dari klon yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian atau agribisnis terkemuka. Benih yang baik akan memastikan pertumbuhan yang optimal di pembibitan kelapa sawit my nursery. Selanjutnya itu ada pada media tanam. Jenis media tanam yang ideal untuk pembibitan kelapa sawit adalah campuran antara tanah, pupuk kandang, dan bahan organik lainnya. Media ini harus memiliki drainase yang baik dan cukup nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dari si bibitnya. Persiapan media. Media tanam harus disterilkan sebelum digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Proses ini dapat dilakukan dengan cara pengeringan atau pemanasan. Setelah itu, campurkan bahan-bahan sesuai komposisi yang tepat agar mendukung pertumbuhan akar. Selanjutnya itu pada penanaman bibit. Teknik penanaman. Setelah media siap, benih dapat ditanam dalam polybag atau wadah lain yang sesuai. Pastikan kedalaman tanam tidak lebih dari 1,5 kali diameter benih untuk menghindari kerusakan pada akar. Selanjutnya itu ada penempatan. Penempatan benih harus dilakukan dengan hati-hati agar akar tidak terhimpit. Berikan jarak yang cukup antara benih untuk memfasilitasi pertumbuhan yang baik dan memudahkan perawatan. Selanjutnya itu ada pada perawatan dan manajemen nutrisi. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman sangat penting pada tahap awal pertumbuhan. Lakukan penyiraman secara rutin, tetapi pastikan tidak terjadi genangan air, karena dapat menyebabkan pembusukan pada akar. Jadi jika terjadi genangan air, akar bisa membusuk seperti itu. Pembenihan nutrisi. Nutrisi harus diberikan secara berkala. Gunakan pupuk organik dan anorganik yang sesuai, seperti pupuk NPK. Perhatikan dosis
dan waktu pemberian agar tidak merusak akar yang sedang tumbuh. Selanjutnya itu ada pemangkasan. Pemangkasan perlu dilakukan untuk menghilangkan daun yang mati atau terinfeksi. Ini membantu mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan sirkulasi udara di sekitar bibit. Selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama, identifikasi hama dan penyakit. Monitoring secara rutin diperlukan untuk mengidentifikasi adanya serangan hama dan penyakit. Hama umum yang menyerang kelapa sawit antara lain kutu daun, ulat, dan penggerak batang. Selanjutnya itu metode pengendalian. Gunakan pestisida yang ramah lingkungan dan lakukan pengendalian secara terpadu. Pemakaian biopestisida dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi risiko dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya itu ada penyuluhan dan pendidikan. Yang pertama, pelatihan bagi petani. Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pembibitan yang tepat sangat penting. Kenapa sangat penting? Dikarenakan ini mencakup penyuluhan dan pendidikan ini mencakup penjelasan dan edukasi tentang cara merawat bibit, mengelola nutrisi, serta teknik pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya itu ada pengembangan sumber daya manusia. Membangun tim yang terlatih dan berpengetahuan untuk mengelola nursery juga esensial karena ini akan memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan dalam proses pembibitan. Selanjutnya itu ada manajemen lingkungan. Penataan ruang nursery harus dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan paparan sinar matahari dan sirkulasi udara. Penataan yang baik membantu mengurangi kelembapan yang berlebihan yang dapat memicu penyakit. Selanjutnya itu penggunaan bahan organik. Menggunakan bahan organik dalam media tanam dan sebagai pupuk tidak hanya memperbaiki struktur tanah, tetapi juga mendukung kehidupan mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya itu ada evaluasi dan monitoring. Yang pertama itu melakukan pengamatan pertumbuhan. Lakukan evaluasi pertumbuhan secara berkala untuk memastikan bahwa bibit berkembang dengan baik. Ukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan kondisi umum bibit. Selain itu penyesuaian teknik. Jika ada masalah yang terdeteksi, lakukan penyesuaian pada teknik perawatan. Misalnya, jika pertumbuhan lambat, evaluasi kembali kebutuhan nutrisi dan pencahayaannya. Selanjutnya itu ada pengangkutan bibit. Persiapan untuk pengangkutan. Sebelum bibit dipindahkan ke lokasi penanaman, pastikan bibit dalam kondisi sehat dan kuat. Pengangkutan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada akar. Teknik pengangkutan. Gunakan wadah yang sesuai dan pastikan bibit terlindungi dari sinar matahari langsung selama proses pengangkutan. Penyiraman sebelum pengangkutan juga dianjur untuk menjaga kelembapan. Jadi sebelum proses pengangkutan sebaiknya dilakukan penyiraman agar bibit ini tidak kering. Jadi dia tetap lembab seperti itu.
Yang selanjutnya itu ada penanaman di lapangan. Yang pertama ada persiapan lahan. Sebelum bibit ditanam di lapangan, persiapan lahan dengan cara membersihkan gulma dan melakukan pengolahan tanah. Pastikan tanah cukup gembur untuk mendukung pertumbuhan akar. Penanaman bibit, bibit harus ditanam dengan jarak yang cukup untuk memastikan setiap tanaman memiliki ruang untuk tumbuh. Teknik penanaman yang benar akan mendukung pertumbuhan optimal yang ada di lapangan. Seperti itu. Dari segi manajemen lingkungan, dari segi penataan ruang, nursery harus dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan paparan sinar matahari dan sirkulasi udara. Penataan yang baik untuk membantu mengurangi kelembapan yang berlebihan yang dapat memicu penyakit. Selanjutnya itu ada penggunaan bahan organik. Menggunakan bahan organik dalam media tanam dan sebagai pupuk tidak hanya memperbaiki struktur tanah, tetapi juga mendukung kehidupan mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Selanjutnya itu ada evaluasi dan monitoring. Yang pertama ada pengamatan pada pertumbuhan. Lakukan evaluasi pertumbuhan secara berkala untuk memastikan bahwa bibit berkembang dengan baik. Ukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan kondisi umum bibit. Yang kedua ada penyesuaian teknik. Jika ada masalah yang terdeteksi, lakukan penyesuaian pada teknik perawatan. Misalnya, jika pertumbuhan lambat, evaluasi kembali kebutuhan nutrisi dan pencahayaan. Jadi, sekian penjelasan tentang manfaat pada pembibitan kelapa sawit main nursery. Jadi dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi bisa kita tarik kesimpulan, yaitu dengan mengikuti teknik yang telah saya jelaskan, pembibitan kelapa sawit di main nursery dapat dilakukan dengan sukses. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan hasil produksi kelapa sawit, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Pembibitan yang baik merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan keberhasilan tanaman kelapa sawit yang ada di masa depan. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang pembibitan kelapa sawit pada main nursery yang saya jelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan mulai dari proses pembibitan kelapa sawit main nursery, manfaat pembibitan kelapa sawit main nursery, dan lain sebagainya. Dan manfaat tadi juga sudah dibagi dari 3 segi. Yang pertama, segi lingkungan, manfaat dari segi lingkungan. Yang kedua, manfaat dari segi ekonomi. Yang terakhir, manfaat dari segi sosial. Yang terakhir, saya menjelaskan tentang teknik dan cara yang tepat dalam pembibitan kelapa sawit main nursery. Jadi, sekian penjelasan saya pada materi pembibitan kelapa sawit main nursery. Jika ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.